Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Qani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan meminta pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Masih berkaitan dengan fasal yang ke-9, yaitu faslus sahabah, yang mana ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh beliau muallif rahimahullah taala, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika beliau mengatakan salamatu qulubi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara usul Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini adalah merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah salamat qulubihim wa alsinatihim, selamatnya hati-hati mereka Ahlussunnah wal Jamaah dan lisan-lisan mereka Ahlussunnah wal Jamaah kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah katakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka telah datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, apa yang mereka katakan tentang para sahabat? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa saudara kita yang telah mendahului kita di dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah ya Allah kau jadikan di hati-hati kita yaitu ghil, rasa iri, rasa dengki, rasa enggak suka kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an memerintahkan kepada kita semua tentang bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah bersikap terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, khairu ummati qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah merupakan qarni, yaitu masaku. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sebaik-baik umat. Mereka adalah sebaik-baik hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hati-hati mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangan dakwah Rasul. Sehingga mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan bada al-islamu gharib wa sayaudu ghariban kama bada, Islam itu mulai dari yang asing kemudian akan kembali asing sebagaimana awalnya. Dan para sahabat inilah yang mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal mula dakwah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sahirun kadzdzab, majnun, dikatakan sahir, dikatakan dolal, sesat dan lain sebagainya, tapi mereka para sahabat adalah orang-orang yang berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ahlussunnah wal Jamaah punya akidah di dalam menyikapi apa yang terjadi di antara para sahabat. Karena terjadi di antara para sahabat perselisihan di antara mereka satu dengan yang lainnya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim, selamat hati-hati mereka dan selamat lisan-lisan mereka. Selamat hati-hati mereka ketika berdoa kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan selamat lisan-lisan mereka ketika mereka malah mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Salamatu qulubihim dan salamatu alsinatihim
Ini adalah merupakan ciri-ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana mereka cinta kepada para sahabat, mereka lisan-lisan mereka taroddi kepada mereka para sahabat radhiyallahu taala jami'an dengan mendoakan para sahabat tersebut, menampakkan kebaikan-kebaikan mereka dan menyembunyikan sesuatu yang buruk dari mereka. Perselisihan yang terjadi di antara mereka tidak perlu terlalu banyak kita bicarakan. Apa yang disandarkan kepada mereka, maka dari keburukan-keburukan harus kita apa? Harus kita sembunyikan. Kebaikan mereka itu jauh lebih baik daripada apa? Daripada keburukan yang terjadi pada mereka. Karena mereka masih manusia. Mereka juga seorang manusia biasa yang kadang yukhti, kadang yusif, tapi mereka semua adalah orang yang mustahil. Mereka semua adalah orang-orang yang berjuang untuk apa? Mendapatkan kebenaran. Oleh karenanya kata beliau, wa hadzal du'a'u as-sadiru mimman ittaba'al muhajirin wal ansari bi ihsanin yadullu ala kamali muhabbatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa thana'ihim alaihi. Doa yang muncul yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang orang-orang yang datang setelah para sahabat ini adalah merupakan orang-orang yang mengikuti orang-orang muhajir dan mengikuti orang-orang ansor, yang menunjukkan tentang kesempurnaan cintanya mereka kepada sahabat Rasulullah SAW, yang menunjukkan tentang pujian mereka kepada sahabat Rasulullah SAW. Lianna man sa'a fi amrin minal umuri fahuwa sa'in fi tahqiqihi fajtahada fi talabihi mutadarrian li rabbih an yatimma dzalika lahu. Karena sesungguhnya orang-orang yang mereka berjuang di dalam sebuah perkara, dari sebuah perkara, maka dia akan berjalan untuk merealisasikan dan bersungguh-sungguh di dalam mencarinya. Dalam keadaan dia mutadarrian li rabbih, dalam keadaan dia merendahkan diri kepada Rabb-nya untuk menyempurnakan hal tersebut. Wa aula man dakhala fi hadzal du'ai as-sahabatu alladhi sabaqu ila al-iman wa haqqaquhu wa hasala lahum min barahinihi wa turuqihi ma lam yahsul li ghairihi. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan doa ini siapa? Ya sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang dahulu di dalam iman. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu dibandingkan kita di dalam keimanan. Dan mereka telah merealisasikan keimanan tersebut dan mereka telah mendapatkan apa? Mendapatkan jalan untuk mendapatkan keimanan yang tidak didapatkan oleh selainnya. Ini perjalanan para sahabat. Bagaimana para sahabat mereka menolong Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat juga hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana para sahabat ikut berperang bersama Rasulullah SAW, baik perang yang pertama yaitu perang Badar, kemudian perang Uhud, belum lagi ketika peperangan Khandaq. Ini semua kita akan melihat bagaimana para sahabat mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada di dalam barisan Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wa nafyul ghilli min jami'il wujuh yaqtadi tamamal muhabbati lahum fahum yuhibbuna as-sahabata li fadlihim wa sabkihim wa ikhtisasihim li suhbatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa li ihsanihim ila jami'il ummah. Ketika orang-orang yang datang setelah para sahabat tersebut meminta kepada Allah supaya dinafikan al-ghil, yaitu rasa hasad, rasa dengki, rasa gak suka di dalam hati dari segala sisi, menunjukkan apa? Kesempurnaan cintanya kita kepada para sahabat. Kita harus cinta kepada para sahabat. Kita harus taruhi kepada mereka. Harus apa? Harus taruhi, mendoakan mereka dengan radhiyallahu ta'ala. Kenapa kok kita harus cinta? Karena li fadlihim wa sabkihim, karena kemuliaan mereka para sahabat. Karena para sahabat itu adalah orang yang mendahului kita di dalam iman. Karena para sahabat mereka punya kekhususan dengan menemani Rasulullah SAW dan kebaikan mereka kepada seluruh umat ini. Kenapa? Li'annahum humul muballighuna jami'a ma ja'a bihi nabiyuhum. Karena mereka yang menyampaikan ikhwan
Kalau nggak ada para sahabat yang menyampaikan hadis-hadis Rasul, kalau bukan karena perjuangan juga para sahabat, akhirnya apa? Kita bisa mendapatkan nikmat Islam ini melalui perantara mereka. Kita bisa mendapatkan nikmat Islam, nikmat agama, nikmat kenal Allah, nikmat dunia dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena perantara siapa? Karena perantara para sahabat. Oleh karenanya kita jangan sampai kita gak kenal dengan para sahabat. Paling enggak khulafaur rasyidin, paling enggak asyara mubasysyirin bil jannah. Kadang kita ini kalau ditanya siapa asyara mubasysyirin bil jannah, coba Pak, ya, insya Allah dah hafal. Betapa banyak orang ditanya asyara mubasysyirin bil jannah dah hafal. Tapi ketika ditanya siapa pemain bola, subhanallah, hafalnya luar biasa. Gitu kan? Ketika kita ditanya siapa orang-orang yang mereka hadir dalam peperangan Badar, itu juga kadang siapa yang syuhada Badar, itu saja kadang kita nggak apa. Padahal sepantasnya bagi kita ikhwan fillah, kenapa kok kita harus bisa cinta kepada mereka? Kenapa kok kita harus bisa memuliakan mereka? Karena mereka lebih mendahului kita di dalam iman. Mereka, karena sebab mereka, akhirnya apa? Umat ini tersampaikan hadis-hadis Rasul kepada umat. Kemudian fama wasala li ahadi ilmin wala khairin illa ala aydihim wa biwasitatihim. Tidaklah sampai kepada seseorang dari ilmu, tidaklah sampai kepada seseorang dari kebaikan kecuali apa? Melalui perantara tangan-tangan mereka dan melalui apa? Wasitah mereka. Maka ini qanifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan apa? Wa ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi. Kita cinta kepada para sahabat, menghormati para sahabat itu juga karena apa? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata beliau, kata Rasulullah, janganlah kalian mencela sahabatku. Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya salah seorang di antara kalian anfaqa, dia menginfakkan mithla Uhudin dahaban, dia menginfakkan seperti Jabal Uhud, emas yang dia infakkan seperti Jabal Uhud, ma balagha mudda ahadin wala nasifahu, itu enggak akan pernah sampai seperti apa? Mudda ahadihim wala nasifahu, seperti infaknya mereka meskipun hanya sekedar apa? Cuma satu genggaman atau setengahnya. Kita infak sa-Uhud besarnya, kalau dibandingkan dengan infaknya mereka yang cuma satu genggaman, infak kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan infaknya mereka. Makanya kadang kita ini merasa bahwasanya kita sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini dan itu. Kalau dibandingkan dengan mereka, nggak ada apa-apanya. Mereka dalam keadaan susah, mereka masih berinfak. Dalam keadaan susah, mereka masih berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau Sesadi rahimahullah taala, fa'alal ummati an yuti'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrin. Maka wajib bagi setiap umat untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap perkara, khususan fi hadzal amr, terkhusus di dalam perkara ini. Al-khas wa ayyuwaqqiru ashabahu wa yahtarimunahum. Hendaknya seseorang itu memuliakan sahabat Rasul, ya, ihtiram kepada sahabat-sahabat Rasul. Wa ya'taqiduna annal amal al-qalila minhum, dan kita harus meyakini bahwasanya amalan yang sedikit dari mereka yufaddilul amal al-katsira min ghairihim, lebih mulia dibandingkan amalan yang banyak dari selain mereka. Karena fi hadzal hadis, bagaimana di dalam hadis ini, amalan sedikit mereka saja itu nggak bisa dikalahkan dengan amalan banyak orang-orang akhir. Bagaimana dengan amalan mereka yang banyak? Ya sedikit saja, itu saja sudah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalannya besar mereka. Oleh karenanya orang-orang yang
mereka mencela sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengkafir-kafirkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mengatakan Abu Bakar kafir, ada yang mengatakan Umar kafir, ada yang mengatakan Utsman kafir. Ini kan sebenarnya pengen apa? Mencela apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yatakiduna anna al-amal al-qalila minhum yufaddilu al-amal al-katsira min ghairihi kama fi hadzal hadits. Wa hadza min a'dhami barahin fadlihim ala ghairihim, dan ini menunjukkan tentang kemuliaan mereka dibandingkan selain mereka. Ini menunjukkan para sahabat itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyunaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Allah telah ridho. Ya, Allah telah ridho kepada para sahabat yang mereka telah baiat di bawah pohon bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan, termasuk di antara akhir-akhir ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan apa? Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil usra. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat tentang apa? Menerima taubatnya Rasulullah dan para sahabat. Kata Allah, laqad taballahu 'alan nabi. Sungguh Allah telah apa? Menerima taubatnya Nabi wal muhajirin wal ansar, dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Makanya mereka ketika ayat ini turun, begitu senangnya mereka. Begitu senangnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Diiklankan oleh Allah, diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat hari raya. Hakikat hari raya, hakikat kemenangan seseorang kapan? Ketika Allah mengumumkan kita itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ka'ab bin Malik ketika diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah merupakan hari terbaikmu dari semenjak engkau dilahirkan. Karena itulah para sahabat sampai diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita taubat saja belum tentu kita diterima taubat kita. Mungkin syarat-syarat taubat aja kita tidak laksanakan. Nah ini justru mereka para sahabat taubatnya diterima, Allah ridho kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairu ummati qarni. Rasulullah melarang la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Maka kata beliau Syekhul Islam, wa yaqbaluna ma jaa bil kitab wa sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim wa yufaddiluna man anfaqa min qablil fathi wa huwa sulhul hudaybiyah wa qatala ala man anfaqa min ba'dihi wa qatal. Maka Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa menerima ma jaa bil kitab wa sunnah wal ijma', apa-apa yang datang dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari ijma', dari kemuliaan-kemuliaan mereka dan tingkatan-tingkatan mereka. Karena para sahabat itu punya tingkatan-tingkatan. Oh, Nabi saja ada tingkat-tingkatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum 'ala wa rafa'a ba'dahum darajat. Nabi saja itu ada tingkatan-tingkatan. Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad. Nabi yang paling mulia ulul azmi, ya kan? Kemudian setelahnya itu Nabi saja ada tingkatan-tingkatan. Rasul saja ada tingkatan-tingkatan. Begitu pula para sahabat. Para sahabat juga ada tingkatan-tingkatannya. Yufaddiluna, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah mendahulukan man anfaqa min qablil fathi. Siapa yang berinfak sebelum fathu, yaitu sulhul Hudaybiyah, wa qatala, dan siapa yang berperang sebelum fathu, yaitu sulhul Hudaybiyah, itu jauh lebih mulia daripada apa? Man anfaqa min ba'dihi wa qatal. Dari yang berinfak setelah atau berperang setelah sulh Hudaybiyah, itu saja dibedakan. Makanya ini khonifillah kita itu kalau sahabat saja itu ada tartibnya, ada kemuliaannya. Yang jelas yang masuk Islam lebih dulu itu jauh lebih mulia daripada yang belakangan. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya syariat itu ada tafsir ba'dhum ba'dh. Dan ini juga harus menunjukkan bahwasanya apa? Kita
anggap bahwasanya ustadz-ustadz yang lama yang mereka berjuang di dalam perjalanan sunnah, kemudian kita anggap tak punya ilmu. Enggak. Mereka itu punya kemuliaan dibandingkan kita yang baru-baru ini. Kalau para sahabat saja ada tafdil ba'du, ada kemuliaan satu dengan yang lainnya. Yang masuk Islam lebih dulu, lebih mulia. Yang berinfak sebelum al-fathu itu juga lebih mulia daripada yang berinfak setelahnya. Ini adalah merupakan amrun syar'i. Ada kaidahnya memang seperti ini. Sehingga kita juga harus apa? Harus melihat. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita nggak pernah menghormati apa? Orang yang berjuang lebih dulu. Makanya kadang kenapa kok perpecahan itu terjadi? Karena terkadang subhanallah orang itu nggak melihat apa? Perjuangan orang-orang dahulu. Kadang bikin yayasan, nggak lihat bagaimana susahnya ya kan berjuang dan begininya. Kemudian tiba-tiba apa? Kemudian setelah yayasannya besar, orang-orang yang dahulu yang kira-kira dianggap gak prospek, apa yang terjadi? Dibuang, disingkirkan. Ini namanya apa? Gak tafdil ba'duhum ba'du. Ini namanya menyelisih syariat. Akhirnya apa? Perpecahan terjadi. Ini yang terjadi. Syariat kita itu sudah melihat atas hal tersebut, sehingga kita harus betul-betul memperhatikan. Tetap yang mereka yang lebih dulu, yang lebih awal itu tetap harus kita muliakan. Tetap harus kita hormati. Kemudian kata beliau, waqad dzakarallahu wa rasuluhu lis-sahabati fadailan katsiratan 'alal ummati fayajibu 'alal ummah al-iman biha. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menyebutkan tentang sahabat, keutamaan. Punya Imam Ahmad punya kitab judulnya Fadailus Sahabah. Tentunya tentang Fadailus Sahabah. Ini menceritakan tentang keutamaan sahabat. Ya. Ada lagi Siyar Sahabah. Ada yang punya kitabnya? Coba ada yang punya kitab tentang sahabat enggak? Hah? Piye? Penuntut ilmu. Ya. Belonjonya HP, belonjonya yang lain, makanan. Tuku buku tentang sahabat, kok ya dibaca, ada sahabat, nanti dibacakan ke anaknya sebelum tidur, gitu. Mas, butuh sih mas, beda ngatur sama mas. Gelas sampai keblok itu. Maka ini khawanibillah, coba beli kitab, ada kitab Siyarus Sahabah. Nggak tahu saya sudah diterjemahkan atau enggak. Kalau jenengan belum bisa bahasa Arab, tapi sudah ada bahasa Arab, ada Siyarus Sahabah, ada 3 jilid tentang Siyarus Sahabah. Itu coba dibaca dari Abu Bakar, namanya siapa, nasabnya seperti apa, perjuangannya seperti apa, Umar, Utsman, sehingga apa? Kita tahu tentang perjuangan mereka. Mau tidur sing dibaca Facebook, Instagram, YouTube, ya. Bangun tidur sing dibaca WhatsApp. Maka ini alhamdulillah rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menyebutkan kepada para sahabat tentang fadail, tentang keutamaan mereka. Kalau bapak-bapaknya enggak sempat baca, ya maknya bacain gitu. Cuma apa? Jadi kok kalau bapak wis bapak kan kok ya. Gimana emaknya juga mau membacakan ke anaknya gitu. Fayajibu, maka wajib bagi umat untuk beriman dengannya. Wa an yuhibbus sahabata li ajriha, dan yang mencintai sahabat karena kemuliaan tersebut. Wa qila li sulhil Hudaybiyah fathun, dan dikatakan di sulh al-Hudaybiyah itu adalah fathun lima tarattaba alaihi minal masalih wal khairil katsir wa dukhulil katsir fil Islam. Karena apa disebut sulh al-Hudaybiyah itu fathah? Karena ketika ada sulh al-Hudaybiyah, padahal sulh al-Hudaybiyah ini ikhwanillah, awalnya kaum muslimin itu apa? Kecewa dengan keputusan Rasulullah SAW. Karena perjanjian-perjanjian yang terjadi di sulh al-Hudaybiyah itu, kalau secara zahir nampaknya itu apa? Merugikan kaum muslimin. Itu sebagian para sahabat berat untuk menerima sulh al-Hudaybiyah. Hingga akhirnya Rasulullah SAW itu tidak jadi umroh, ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk tahallul, dan para sahabat sempat
nggak apa? Nggak tahallul. Akhirnya masuk Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah, coba kamu cukur, nanti kan para sahabat ikut cukur. Akhirnya Rasulullah cukur kepalanya, akhirnya para sahabat mengikuti untuk memotong rambut-rambut mereka. Ini disebut dengan sulh Al-Hudaybiyah karena apa? Karena ada fathah, karena ada kebaikan, ya kan? Yang banyak dan banyaknya masuk dalam Islam. Walihada kana man aslama qabla dzalika wa anfaqa wa qatala afdal min man fa'ala dzalika ba'dahu. Oleh karenanya, orang-orang yang mereka masuk Islam sebelum sulh Al-Hudaybiyah dan berinfak dan berjuang dan berjihad ini jauh lebih mulia daripada apa? Daripada orang-orang yang masuk Islam setelah sulh Al-Hudaybiyah. Orang yang ikut berinfak, ikut berperang setelah sulh Al-Hudaybiyah itu jauh kemuliaannya dibandingkan sama yang sebelum itu. Lima hasalalahum minas sabqi fil Islam, karena lebih dahulu di dalam Islam waqta dhafil muslimin, pada waktu apa? Lemahnya kaum muslimin, wa kathratil a'da wa wujudil mawani wal masaibil katsira fi tariqil Islam. Ya kan? Kesulitan-kesulitan yang banyak di dalam jalan Islam. Tsumma qala al-musannifu, kemudian beliau Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa? Wa yuqaddimuna al-muhajirina 'alal ansar. Didahulukan orang-orang muhajir terhadap orang-orang ansar. Ini secara umum. Jadi secara umum orang-orang muhajir itu jauh lebih mulia daripada orang-orang ansar. Wa hadza li anna al-muhajirina jama'ul wasfaini an-nusrah wal hijrah. Kenapa kok lebih mulia? Karena orang-orang muhajir itu mengumpulkan dua sifat, yaitu apa? An-nusrah dan al-hijrah. Beliau itu sudah nusrah, sudah apa? Nolong Rasul, dan beliau sudah apa? Hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dan hijrahnya para sahabat ini gak mudah. Kenapa? Mereka itu sudah terbiasa dengan cuaca kota Mekah. Makanya ketika awal-awal hijrah, banyak para sahabat itu apa? Demam. Karena kota Madinah, cuaca kota Madinah. Walihada kana al-khulafa'ur rasyiduna wa baqiyatul asyrati minal muhajirin wa qad qaddamallahu dzikral muhajirina 'alal ansar fi surati Taubah wal Hasyr. Oleh karenanya khulafa'ur rasyidin, asyara mubasysyirin bil jannah itu orang-orang muhajirin. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah kedepankan penyebutan muhajirin dan orang-orang ansar di dalam surat At-Taubah dan surat Al-Hasyr. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keduanya, Allah Subhanahu wa taala kedepankan muhajirin daripada ansar. Wa hadza tafdhilu lil jumlah 'alal jumlah, seperti yang saya katakan tadi. Ini keutamaan secara umum. Keutamaan secara umum. La likulli fardin, bukan person. Kenapa? Karena ada person orang ansar lebih mulia daripada orang muhajir. Secara personal, ya. La likulli fardin min haula'i ala kulli fardin min al-akharin. Bukan secara personal ke personal, tapi secara umum muhajirin jauh lebih mulia daripada orang-orang ansar. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini adalah merupakan apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, wa yu'minuna bi anna Allah Ta'ala qala li ahli Badr wa kanu 300 wa bid'ata asyar i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dan kita beriman Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada ahlu Badar, dan ketika itu jumlahnya ahlu Badar berapa? 317. Karena bid'ah, kalimat bid'ah bukan bid'ah pakai dal ya, bid'atun pakai dot. Bid'atun itu lafaz dari 3 sampai 10. Jadi kalimat bid'atun itu kalimat 3 sampai 10. Nah, 317 ini Allah Subhanahu wa taala telah katakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum", berbuatlah sesuka kalian, faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini siapa? Peperangan pertama kali, yaitu peperangan Badar. Nah, kalau untuk umroh, ya kan? Maka apa? Sempatkan untuk ke Badar.
Betul-betul Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang id antum bil udwatil dunya wa hum bil udwatil quswa warabbu asfala minkum walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maqula. Ini antum betul-betul akan saksikan dengan apa? Dengan kedua mata antum. Ketika Allah mengatakan ketika kalian id antum bil udwatil dunya wa hum bil udwatil quswa. Ketika kalian berada di tanah yang rendah sedangkan mereka berada di tanah yang tinggi. Warabbu asfala minkum, dan pasukan Abi Sufyan itu berada di bawah kalian karena berada di pesisir pantai. Walau tawa'atum, seandainya kalian janjian, lakhtalaftum fil mi'ad, kalian akan berselisih. Tapi apa? Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tapi Allah sudah menentukan kalian bertemu di dalam peperangan Badar tersebut. Ini peperangan yang begitu hebat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sumur dikuasai oleh pasukan kaum muslimin, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana membentuk pasukan kaum muslimin, dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat pasukan yang begitu luar biasa, pasukan luar biasa, dan kelihatannya banyak. Bagaimana pasukan Rasulullah itu di bawah, pasukan mereka itu berada di atas. Pasukan mereka itu berada di atas, kelihatannya apa? Banyak banget. 1000 orang turun dari atas. Ini kalau kita nggak lihat, akhirnya kita subhanallah. Tapi kalau kita sudah lihat bagaimana, belum lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, itu lihat isabah dan tu'bat fil ardi abadan. Kalau pasukan ini sampai binasa, maka apa? Maka sudah Allah tidak disembah lagi di muka bumi. Kata Rasulullah sampai mengangkat tangan. Itu kan peperangan Badar begitu luar biasa. Disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke pasukan ini. I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka kalian dan aku akan mengampuni kalian semua. Tapi apa? Sahabat cerdas. Orang-orang ahlu Badar ini kebanyakan orang-orang muhajirin. Ini adalah kebanyakan orang-orang muhajirin. Ketika mereka mendapatkan perkataan tersebut, mereka itu begitu cerdas. Cerdasnya seperti apa? Allah mengampuni dosa-dosaku, gak mungkin aku jadi manusia yang biasa-biasa saja. Aku harus jadi orang yang hebat. Karena apa? Para sahabat betul-betul memahami al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalnya. Kalau aku diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan apa yang harus saya perbuat? Karena jazanya itu sudah seperti ini. Balasannya itu sudah seperti ini. Makanya para sahabat yang mereka ahlu Badar ini, mereka adalah orang-orang yang kuat dalam ibadah, kuat di dalam perjuangan mereka. Coba lihat kita. Kalau kita dikatakan sama Allah, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum," apa kita? Syukran ya Allah, kan? Kita hanya mengatakan syukran, habis itu apa? Habis itu sudah kita tidur-tiduran, mau diampuni kok. Tenang saja. Tapi tidak para sahabat cerdas memahami kalimat Allah itu sangat cerdas. Aku diampuni, berarti aku harus punya amal yang hebat. Kenapa? Karena pahala ampunan ini untuk orang-orang yang hebat. Makanya mereka semakin kuat di dalam beribadah. Kadang kita memahami al-jaza min jinsil amal saja, itu kadang kita nggak paham. Balasan sesuai amalannya itu saja kita nggak paham. Pengen masuk surga, itu balasan. Tapi kita lupa bahwasanya sinatullahi ghaliyah, bahwasanya barangnya Allah Subhanahu Wa Taala itu mahal. Akhirnya apa? Pengen masuk surga, pengen. Tapi apa? Tidur-tiduran, males-malesan. Kalau kita memahami al-jaza min jinsil amal, harusnya apa? Kalau kita tahu bahwasanya surga itu adalah sesuatu yang mahal, ya saya harus kerja keras. Itu baru orang cerdas bisa memahami al-jaza min jinsil amal. Kalau kita nggak bisa memahami al-jaza min jinsil amal dalam kehidupan kita, kita dalam urusan dunia bisa memahami al-jaza min jinsil amal, kok dalam urusan akhirat kita nggak bisa memahami itu? Coba dalam kehidupan dunia, al-jaza min jinsil amal itu kita praktekkan. Orang lembur dapat duit, ya nggak boleh. Sampai bisa ngitung kok, lemburnya sekian, dapatnya sekian. Ya, itu kan al-jaza min jinsil amal. Kemarin ada bahasa apa? Proporsional. Itu kan tahu al-jaza min jinsil amal, bahasa itu yang kita bicarakan di sini. Terus kemarin yang kita bicarakan itu bukannya al-jaza min jinsil amal. Itu al-jaza min jinsil amal. Urusan dunia kita bisa bicarakan al-jaza min jinsil amal, urusan akhirat
nol. Pengen masuk surga, ya, mati, kemudian langsung dibukakan pintu surga. Tapi apa? Sholat malam males, ngaji males, maksiat iya, taat Allahu Akbar walillahilhamd. Kemudian kita mengharapkan sesuatu yang besar, berarti kan kita gak pintar memahami al-jaza' min jinsil amal dalam urusan akhirat kita. Tapi kalau urusan dunia, hitung-hitungan, aku sudah kerja seperti ini, ya aku harus dapat balasan seperti ini. Maka ini qanifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau, wa bi annahu la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Para sahabat itu sebagaimana dikatakan gak akan masuk surga salah seorang di antara kalian yang apa? Berbaiat di bawah tahta syajarah, di bawah pohon. Begitu pula kama akhbaru bi Nabi sallallahu alaihi wasallam bal laqad radhiyallahu anhum wa radu'an wa kanu akthar min 1400 ay radhiyallahu anhum fi qawlihi laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Ini berapa jumlahnya? 1400 berapa? 1400 sahabat yang mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepada mereka. Wa kana adaduhum yatarawahu ma baina 1400 aw 500. Jumlahnya 1400 sampai 1500. Makanya para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya apa? Sab'una alfan, 70.000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, ud'uni an ayyaj'alani minhum. Doakan agar Allah memasukkan aku di antara mereka. Para sahabat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apa kata Rasulullah? Anta minhum. Kamu termasuk di antara mereka. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apa enggak ini kenikmatan Pak? Wis di dunia sudah dikabarkan. Coba. Asyarul mubasyirina bil jannah, mereka di dunia sudah dikabarkan bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Apakah mereka itu sujudnya betul-betul sujud asa syukur? Ya. Di dunia sudah dikabarkan bahwasanya mereka adalah asyarul mubasyirina bil jannah. Ukasha di dunia sudah dikabarkan bahwasanya mereka termasuk di antara ahlu surga bin ghairi hisabin wala adab. Kemudian apakah mereka santai-santai? Ketika mereka sudah dikabarkan bahwasanya mereka termasuk di antara ahlu surga, apakah mereka terus santai, aku sudah masuk list masuk surga? Tidak ada, mereka santai-santai. Justru mereka apa? Berjuang terus, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita jaminannya apa masuk surga? Amal banyak riaknya, amal banyak sum'ahnya, pengen dipuji orang, pengen didengar orang. Maksiat terus jalan, tidak ada jaminan kita masuk surga. Tapi apa? Tapi subhanallah kita kayak adalah orang yang paling aman dari neraka. Seakan-akan misalnya wis tertulis bahwasanya kita termasuk di antara ahlu surga. Nasallallahu alaihi. Maka ini qanifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan fa ahlu badar wa ahlu bai'atir ridwan yushhadu lahum bil jannati wan najati minan nar ala wajhin akhas minas syahadati bidzalika li jami'i sahabat. Maka ahlu badar, ahlu bai'atir ridwan, mereka telah disaksikan bagi mereka surga dan selamat dari neraka. Dipersaksikan sama Allah secara khusus, ya, dibandingkan dengan sahabat yang lain. Dan Allah katakan tentang sahabat apa? Wa qul law wa'adallahu husna. Semuanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ini para sahabat janji mereka luar biasa. Terus ada orang yang di akhir zaman mencela mereka yang jelas-jelas mereka sudah dijanjikan oleh Allah surga. Ada orang yang setelah mereka yang enggak punya ilmu, ada orang setelah mereka yang amalnya enggak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat, terus mencela para sahabat. Kamu gak kurang ajar orang-orang yang seperti ini, ya. Walihada qala al-musannifu, oleh karena itu musannif mengatakan wa yashhaduna bil jannati liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal Ashrati wa Thabit bin Qais bin Syammas wa ghairihi minas sahabah. Oleh karenanya muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan dan Ahlussunnah menyaksikan tentang mereka para sahabat yang akan masuk surga terhadap apa yang telah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal asyarah, seperti asyarah mubasyirina bil jannah wa Thabit bin Qais bin Syammas. Begitu pula Thabit bin Qais bin Syammas. Ketika di dalam sebuah hadis disebutkan, ditanya ayyun nasi
khairun ba'da Rasulillah, manusia yang paling baik setelah Rasulullah, qala Abu Bakar, thumma man qala thumma Umar, wa khasyitu ay yaqula Utsman, kullu thumma anta, qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Ya kan? Ini ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ditanya, siapa manusia yang paling baik? Abu Bakar. Semua setelahnya siapa? Umar. Setelahnya siapa? Utsman. Kemudian setelahnya siapa? Kemudian thumma anta, ditanya Ali bin Abi Thalib, kemudian kau. Setelah Utsman ditanya, kemudian engkau ya. Apa kata Ali? Bagaimana beliau tawadhunya? Beliau mengatakan, ma ana illa rajulun minal muslimin. Aku cuma seorang laki-laki dari kaum muslimin. Padahal ya memang benar Ali setelah Utsman bin Affan, meskipun keutamaan antara Utsman dan Ali ini khilaf di antara para ulama. Apakah Ali lebih mulia ataukah Utsman lebih mulia? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Kemudian wa hadza min a'dhamil fadail takhsisun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum bisyahada wal jannah. Ini keutamaan yang paling mulia. Bagaimana Rasulullah menyebutkan mereka itu dikhususkan oleh beliau lahum bisyahada wal jannah. Beliau sudah diumumkan tentang surganya. Wa huwa min jumlati barahini risalatihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk di antara dalil benarnya apa? Risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna jami'a man ayyanahu nabi bisyahada lahu bil jannah wa lawazimha lam yazalu mustaqimina 'alal iman hatta wasalu ila ma wa'adu bihi radhiyallahu anhu. Karena semua, kata beliau, yang Rasulullah sudah mengaitkan, sudah menunjuk kamu masuk surga, kamu masuk surga, kamu masuk surga, kamu masuk surga, ya kan? Maka mereka lam yazalu mustaqimin, mereka itu betul-betul orang-orang yang istiqomah di atas iman sampai mereka ketemu dengan apa yang mereka dijanjikan, sampai mereka meninggal dalam keadaan iman. Dan ini termasuk di antara apa? Hujjah atau dalil tentang benarnya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka adalah sebaik-baik umat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang nafi kepada kita, sehingga kita berusaha untuk senantiasa mengikuti keimanan para sahabat seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya orang-orang setelah kalian beriman seperti amantum, seperti imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk seperti halnya engkau mendapatkan petunjuk. Dan ini yang kita jalani di dalam perjalanan hidayah. Berusaha untuk kita mengikuti perjalanan mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di dalam perjalanan hidayah, di dalam perjalanan agama mereka, kita berusaha untuk mengikuti perjalanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini fanillah rahimani wa rahimakumullah, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.